Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya kalau ada yang iseng saking gabutnya nyari nama saya di internet, nanti di halaman Wikipedia itu ada yang bikin halaman saya. Saya tidak tahu siapa yang bikin. Itu nama saya di situ ditulis memang Alif Isa Abdullah Somad. Jadi Alif itu dulu nama panggilan di pesantren, salah satunya karena saya dulu sangat kurus sekali sampai kayak huruf alif nih Pak sih. Jadi ya nempel sampai ketika kita sudah lulus, kemudian di sosial media kita pakai nama itu. Terus saya di sini diminta untuk sharing semampu saya. Jadi kalau teman-teman melihat logo Jagungan Rebon, habis itu S15 Reka Media, kok modelnya kayak gitu-gitu, ya saya isonya kayak gitu. Jadi nanti kalau Mas Iqbal bosen, bisa ngontak sama seniman yang lebih kontemporer atau desainer yang lebih enom, biar nanti fresh logonya, bisa nggak kakean cengkuer-cengkuer gitu. Tapi di sini saya pengen menjelaskan sedikit kenapa saya membuatnya itu seperti itu. Karena setahu saya kalau kita tuh berprofesi sebagai perupa atau desainer grafis, itu harus memilih sesuatu berdasarkan alasan tertentu gitu ya. Nah, ini yang saya presentasikan pertama itu logo Jagungan Rebon. Ini logonya itu saya buat dengan teknik namanya hand lettering. Jadi hand lettering itu membuat karya tipografi tidak menggunakan huruf yang ada di komputer. Kemudian caranya membuat itu dengan mengkonsep dulu. Karena kalau sekali gores langsung jadi, itu namanya kaligrafi. Jadi kalau kaligrafi itu tidak sekedar kaligrafi Arab, tapi di setiap tulisan, di setiap aksara di negara manapun, kalau cara nulisnya itu sekali jadi, sekali gores, itu namanya kaligrafi. Sementara yang saya buat ini adalah lettering. Jadi dia dikonsep dulu, kemudian kita gambar sedemikian rupa sampai akhirnya menjadilah logo yang seperti ini. Jadi kalau yang lainnya bawa iPad, yang lainnya bawa tablet dan lain sebagainya, saya kalau kemana-mana paling sering bawa buku, catatan, karena kalau saya ngonsep sesuatu saya suka nyoret-nyoret seperti ini. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat gitu ya. Terus kemana-mana suka bawa sketchbook seperti ini, yos isinya pokoknya apa aja yang pengen saya tulis, saya coret seperti itu. Nah, mungkin terkesan jadul, mungkin terkesan lawas, termasuk logo ini mungkin terkesan lawas. Kemudian misalkan ada falsafah-falsafah yang bisa saya titipkan di dalam situ, misalkan kenapa ada balon, katanya ada 2, kemudian ada lambang hati di beberapa tempat, kemudian ada gambar petir, itu tanpa harus saya jelaskan secara detail. Simbol-simbol itu sudah sangat familiar, artinya apa itu mesti sudah bisa ditangkap dengan mudah. Tetapi yang saya sampaikan tadi, ketika saya membuat ini dengan teknik lettering, kemudian terkesan jadul, saya merasa semakin bersyukur di 2026 ini, saya menggeluti apa yang namanya hand lettering, karena ini adalah sentuhan manusia. Sinten ten mriki sing sudah pernah bikin logo atau iseng minta tolong AI bikin logo, itu saya yakin hasilnya bisa cepat sekali, termasuk ilustrasi. Bikin apapun, gambar sebagus apapun, ide seliar apapun, itu bisa dengan sangat cepat dibuat dengan AI. Tapi saya bersyukur ketika saya bisa kaligrafi dan lettering itu, saya bisa menikmati prosesnya. Jadi sebenarnya Jagungan Rebon itu ada time lapse-nya. Nanti mungkin kalau teman-teman pengen ngecek bisa di sosial medianya kita, itu urutan bikinnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau sekedar istilah, ini namanya script lettering. Jadi tulisan bersambung dengan lettering. Kemudian yang selanjutnya, boleh minta tolong digeser. Nah, ini kerjaan paling baru yang baru saya kerjakan kemarin, saya digitalkan hari ini. Ini menggunakan teknik yang sama, hand lettering. Terus ini sket aslinya saya bawa di sini. Jadi betul-betul itu yang di pojok itu adalah konsep awal. Jadi saya ngajukan ke kliennya, Mas. Itu tetap dalam bentuk coretan seperti ini. Saya ajukan ke klien.
Dan alhamdulillahnya desain ini ditolak. Jadi saya besok masih harus mengulang lagi. Tapi paling tidak ada hikmahnya malam ini saya bawakan ke sini karena saya pengen menduduhkan, mempresentasikan proses kreatif di apa yang saya buat di bidang desain grafis dengan cara yang bisa dibilang tradisional, tapi di situ justru saya merasakan ada kenikmatan menikmati prosesnya itu. Jadi dari sebelah sana itu ada sketsa aslinya dari pensil, kemudian kita inking digital ya. Jadi yang di bawah pojok sini kita tambahkan sedikit tambahan elemen ukiran Mataram karena biar memang ada unsur tradisional lokalnya. Karena kalau referensi yang lain itu dia pakai namanya akanthus, itu dari barat. Kemudian ini kita tambahkan beberapa elemen dari ornamen Mataraman gitu ya. Kemudian setelah kita digital inking, kita masukkan di saya orang Lawas. Mas Putut orang Lawas nama orang baru, Mas? .ai atau .psd atau .cdr, Mas? Oh ya, Mas Umar juga ya. Sekarang mungkin yang lebih baru lagi apa? .af. Ada yang familiar? Aku. Wah ya, apa tuh? Umar Al-Faruq ya? Iya, pintar sekali. Jadi .af itu adalah .affinity. Dia berusaha menggeser dominasi Adobe yang biasanya harus AI, PSD dan sebagainya. Affinity itu luar biasa gebrakannya. Tapi saya kalau orang Lawas dan saya bisanya toolnya ini, saya merasa saya tidak perlu minder karena kalau di Jawa Tengah, Solo, Semarang, Jogja, cetak ngono kuwi mesti masih mintanya file asli itu yang dimaksud CDR. Dan itu nyebelin banget jane. Mungkin kalau yang di sini yang paling muda yang dari SMK, kita mungkin pernah ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita memang mintanya kalau teman-teman yang baru ya sinau Adobe Illustrator atau Affinity karena nanti kedepannya berkembangnya seperti itu. Yang orang-orang purba kayak saya ini nanti lama-lama hilang, itu nggak apa-apa ya. Jadi ini yang di atas itu sudah kita digitalkan, kemudian kita tambah tipografi dari apa namanya huruf yang sudah ada, kemudian yang di pojokan sini ini mockup. Karena kita pengen bikin previewnya itu klien lebih mudah untuk membayangkan hasil jadinya seperti apa. Akhirnya jadilah leather patch mockup dari AI-nya pakainya Gemini. Ini betul-betul bisa detail sama tidak mengubah sama sekali dari desainnya. Nggak ada perubahan huruf, perubahan macam-macam gitu ya. Ini proses desain yang ini. Boleh minta tolong digeser lagi, Mas Umar? Iya, pintar. Nah, yang selanjutnya ini project iseng yang kemarin saya lakukan selama bulan Ramadan. Saya menantang diri saya sendiri untuk berkarya satu hari satu karya. Akhirnya kita selesai bikin huruf dari A sampai Z kita wujudkan di monogram. Seperti yang di sebelah kiri ini ya, ini sketsanya. Kemudian yang di tengah itu hasil digitalnya. Kemudian yang di pojokan sini ini adalah hasil mockup dari karya tersebut. Jadi ini namanya monogram. Itu penggabungan dua huruf. Kalau misalkan logo yang terkenal yang menggunakan seperti ini, misalkan Louis Vuitton atau apalagi Gucci dan lain sebagainya menggunakan dua huruf. Ini huruf T dengan C. Kemudian kita tuliskan untuk brand di Jakarta namanya Think Kukuk. Kira-kira ada yang bisa terjemahkan nggak? Think Kukuk itu artinya apa? Pikir masak-masak. Jadi ini betul-betul letterlek, nggak ada yang disembunyikan apa-apa. Pokoknya dikon pikir masak-masak. Terjemahannya apa? Think Kukuk. Bukan yang think deep atau think apa gitu, enggak. Dia ownernya rodok nyeleneh sedikit memang. Akhirnya kita buat jadi seperti ini, Think Kukuk. Selanjutnya, Mas Umar, boleh dipencetkan lagi Mas Umar? Iya. Jangan dilihat angkanya ya, ini nominalnya nggak penting, tapi ini saya tunjukkan proses salah satu karya yang saya buat. Ini desain invoice. Jadi kalau teman-teman nanti pesan desain ke saya, setelah kerjaannya selesai saya kirimi seperti ini, total invoice-nya berapa, itu di karya yang saya usahakan ketika nerima invoice itu beda. Udah kayak nota apa jenenge
toko bangunan yang garis-garis nomor gitu, bukan. Kita pengen membuat kesan terakhirnya itu ada, loh kok dapatnya kayak gini gitu. Akhirnya mungkin ya nanti kalau budgetnya cukup kemudian bonusnya gede, itu mereka nggak memperhatikan angkanya karena senang dengan nonton invoice-nya. Semoga seperti itu. Tapi ini saya nggak mikir sampai ke situ karena saya sekedar menikmati saja dari sketsa yang saya buat. Jadi biasanya itu memang iseng gitu ya. Ini mungkin kalau teman-teman nanti pengen lihat sketsa aslinya ada di sini. Ini saya bawa juga hasil dari sketsa ini. Kemudian saya gambar pakai aplikasi gratisan. Ini betul-betul aplikasi gratisan, namanya GoPaint. Itu tidak bayar, dari Huawei. Itu sudah bisa bikin karya seperti ini. Saya pakai fotonya Bapak selebritis Hollywood ini, meskipun nggak terlalu relate, tapi karena dia itu terkenal meme-nya dari film Great Gatsby kayaknya. Dia yang ngajukan gelas gitu, kemudian kita tulis seperti itu. Ini invoice kita. Selanjutnya Mas Umar. Nah, kemudian ini karya yang saya buat. Saya ngikuti forum seperti ini, itu mungkin ini yang kedua. Forum yang sebelumnya yang saya ikuti itu seperti forum Ma'iyah yang ada di Semarang. Namanya Munajat Selapan. Jadi mereka setiap selapan dino ngumpul, kemudian diskusi tentang apapun, ngobrolkan apapun. Lah saya sambil dengarkan tuh saya coret-coret. Tadi diprotes sama Mas Iqbal, kok logonya gepeng. Sebenarnya ini bukan logonya gepeng. Memang kita menggunakan hurufnya itu miring, karena kesan miring itu lebih, kalau di bahasa agama namanya tawadhu. Tapi kalau di kesan emosional itu seperti orang yang pengen melaju dengan lebih cepat. Jadi gabungan antara tawadhu tapi banter loh. Jadi nek iso berkembangnya sangat cepat tapi tidak membuat dia itu sombong gitu. Atau semampunya saja. Jadi pemilihan huruf itu kalau di desain grafis kan menurut saya sangat penting. Misalkan ini dia acara budaya, ada hubungannya dengan jiwa, ada hubungannya dengan kemasyarakatan, ada hubungannya dengan kreativitas, ya saya pilih fontnya yang saya tambahi dengan floral seperti ini. Jadi kalau bisa dilihat prosesnya, kalau kita bikin lettering itu yang pertama kita bikin garis bantu sama perencanaan hurufnya seperti apa, kemudian kita sketsa berdasarkan garis bantu itu. Makanya meskipun nanti karyanya itu sudah jadi, dia itu ada garis-garis yang tidak nampak yang membentuk dan membantu huruf itu tertata lebih baik. Kemudian yang ketiga itu kita duplikat untuk memberikan ketebalan. Yang keempat itu kita inking. Kemudian hasil jadinya seperti ini. Ini akhirnya menjadi sebuah karya yang bisa dipakai sebagai sebuah logo. Dengan kelemahan logonya kadang tidak gampang dibaca. Oke. Makanya kalau teman-teman nonton logo S15 Reka Media ini, sebenarnya kalau dari salah satu teori logo itu tidak bisa diterima. Karena logo itu salah satunya di samping unik, dia harusnya keterbacaannya itu bisa tinggi biar gampang. Cuma karena mungkin yang di situ kita mengangkat sisi keunikannya, mungkin nanti bagian keterbacaannya bisa dibantu dengan tulisan yang lain. Mungkin bisa seperti itu ya. Jadi ini yang saya buat dan saya usahakan presentasikan malam ini. Semoga nanti bisa menjadi pemantik diskusi atau pengen ngerti tentang lettering, kaligrafi atau desain atau apapun yang saya lakukan gitu ya. Kemudian tadi Mas Iqbal menyebutkan tentang 3D print. Ini sebenarnya saya juga cuman ketitipan, Mas. Kita ketitipan mesin seharga 125 juta dan saya sedang mumet. Pengen tak dol, tapi angel payune. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau bantu jualkan, saya senang banget. Kita pengen menukar mesinnya ini, semoga bisa nanti ditukar dengan mesin yang lebih mudah. Karena kalau teman-teman melihat hasilnya yang di sini, itu memang dia masih terkesan, masih kasar banget. Salah satunya karena kemampuan operator itu penting sekali. Yang kedua memang alatnya sudah outdated. Jadi dia kayak terlambat mengikuti mesin 3D print yang sekarang, yang dia bisa lebih sangat halus begitu ya.
Mungkin itu presentasinya sebagai pembuka. Monggo silahkan saya kembalikan waktunya ke Mas Iqbal. Mau diskusinya pripun silahkan.